Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita mau belajar tentang cuaca, iklim, dan musim. Nah, cuaca, iklim, dan musim merupakan keadaan udara pada wilayah tertentu. Apa yang dimaksud dengan cuaca? Nah, cuaca adalah keadaan udara pada wilayah tertentu dalam waktu yang singkat. Cuaca sering berubah-ubah. Perubahan cuaca dapat kita rasakan dari menit ke menit atau dari jam ke jam. Cuaca biasanya akan terjadi akibat suhu dan kelembaban yang berbeda dari suatu tempat. Nah, ilmu yang mempelajari cuaca adalah meteorologi. Berikutnya iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca yang terjadi pada wilayah yang luas. Perubahan iklim terjadi dalam waktu yang relatif lama, yaitu sekitar 11 sampai 30 tahun. Iklim mempunyai sifat stabil dan tidak mudah berubah-ubah. Iklim dipengaruhi oleh satu, letak dan posisi matahari terhadap bumi. Yang kedua, ketinggian daerah dan letak daerah. Ilmu yang mempelajari iklim disebut klimatologi. Iklim menyebabkan perubahan musim di bumi. Iklim, pembagian iklim berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima bumi. Nah, negara Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa, yaitu daerah yang banyak menerima sinar matahari. Indonesia memiliki iklim tropis. Nah, iklim tropis bercirikan sinar matahari dapat dirasakan sepanjang tahun. Di Indonesia beriklim tropis karena letak geografisnya berada di garis khatulistiwa atau ekuator. Nah, anak-anak perhatikan, ini adalah bumi kita. Nah, mana yang dimaksud garis ekuator? Perhatikan, inilah garis yang putus-putus ini adalah garis ekuator atau khatulistiwa yang mengelilingi bumi kita. Coba kita amati berikutnya. Nah, anak-anak, ini wilayah Indonesia. Perhatikan, mana wilayah Indonesia ini? Ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Nah, wilayah Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Nah, ini dia, garis khatulistiwa yang ini, yang merah. Nah, karena dilalui garis khatulistiwa, maka Indonesia beriklim tropis. Anak-anak, ternyata di muka bumi ini ada 4 jenis iklim. Yang pertama, iklim tropis. Nah, ada beberapa negara yang termasuk ke dalam negara beriklim tropis, yaitu negara-negara di Asia Tenggara. Contohnya Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, itu termasuk negara yang beriklim tropis. Berikutnya adalah negara beriklim subtropis. Nah, negara beriklim subtropis contohnya negara-negara di Asia Timur, yaitu Jepang dan Korea. Kemudian, negara beriklim dingin, apa saja ya? Negara yang beriklim dingin, yaitu Kanada dan Norwegia dan lain-lain. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan musim? Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi pada waktu tertentu. Anak-anak, musim terjadi lebih lama daripada cuaca. Musim terjadi dalam hitungan bulan. Musim dipengaruhi oleh letak sebuah negara di bumi. Musim di setiap negara berbeda-beda. Contoh, negara Indonesia, negara yang memiliki 4 musim, ada Jepang, ada Korea. Adapun negara yang memiliki 2 musim, yaitu Indonesia dan Malaysia, karena terletak di dekat garis khatulistiwa. Berikutnya,
Posisi geografis Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa adalah garis khayal di tengah bumi. Salah satu dampak dari posisi tersebut adalah 1 tahun Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, musim hujan. Musim hujan ditandai dengan banyaknya curah hujan yang terjadi. Curah hujan yang terjadi di Indonesia kira-kira 1.600 mm per tahun. Musim hujan di Indonesia terjadi sekitar bulan Oktober sampai bulan Februari. Nah, dari bulan Oktober sampai Februari curah hujan sangat tinggi, sehingga kita harus berhati-hati terhadap bencana banjir dan tanah longsor. Berikutnya musim kemarau. Musim kemarau ditandai dengan jumlah curah hujan yang sangat rendah. Pada musim kemarau jarang turun hujan. Biasanya cuaca cerah atau cerah berawan. Musim kemarau di Indonesia terjadi sekitar bulan Maret sampai September. Nah, kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi musim kemarau, musim hujan? Ingat, di musim hujan curah hujan sangat tinggi, sehingga kemungkinan timbul beberapa macam bencana. Nah, kegiatan yang pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan sungai dan selokan dari sampah. Karena kalau aliran sungai dan sampah tersumbat bisa menyebabkan bencana banjir. Yang kedua, bersihkan lingkungan sekitar, jalan, halaman, taman harus dibersihkan dari sampah. Karena kalau banyak sampah mengakibatkan bencana ya dan lingkungan menjadi kotor. Berikutnya adalah menebangi pohon yang sudah tua. Kenapa di musim hujan pohon-pohon atau batang pohon yang sudah tua harus ditebang? Nah, anak-anak ingat, di musim hujan seringkali terjadi angin topan atau angin bertiup kencang. Nah, bila angin bertiup kencang, itu dapat menyebabkan dahan, ranting, atau pohon tumbang. Nah, kalau tumbang bisa membahayakan keselamatan kita semua. Karena itu biasanya saat mau memasuki musim hujan, papa kalian menebangi dahan-dahan pohon yang sudah tua supaya tidak tumbang dan mengenai kita. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mempelajari tentang cuaca dan musim dan iklim. Sekarang, apa ya kesimpulan kita pelajaran hari ini? Nah, yang pertama, cuaca adalah keadaan udara yang selalu berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Yang kedua, musim. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi pada waktu tertentu. Sedangkan iklim adalah keadaan rata-rata udara dalam waktu yang lama dan mencakup wilayah yang luas. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah belajar hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati.